Banyak mereka pemuda-pemuda kafir menikah dengan muslimah, kemudian ketika punya anak dan terjadilah perceraian ketika si kafir ini murtad lagi setelah Islam dan diajaknya istrinya untuk murtad tidak mau, perceraian terjadi dan anaknya ikut yang kafir. Berapa banyak? Dan ini menjadi sistem dakwah mereka. Ya Habibi ya Muhammad. Ustaz, apakah berdosa seorang pria non-muslim menikah dengan seorang wanita muslimah? Sebelum melangsungkan pernikahan, pria non-muslim tersebut ingin yaitu masuk Islam dan juga langsung mengucapkan kalimat dua syahadat, Ustaz. Tetapi setelah melangsungkan pernikahan, beberapa waktu dia mendengar apa yang diucapkan ibunya. Sehingga laki-laki tersebut berubah pikiran lagi, dia kembali dengan keyakinan sebelumnya, Ustaz. Dan dia juga berkata, masing-masing agama saja, yang penting tidak saling mengganggu antara keyakinan kita, katanya, Ustaz. Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah lebih baik dilanjutkan atau seperti apa? Kalau kita bicara boleh dan tidak, ya, nanti kita akan membahas apa yang harus kita lakukan. Kita bicara boleh atau tidak selama orang non-muslim itu sebelum menikah dengan muslimah, dia membaca syahadat, berarti dia muslim. Dia muslim. Tentang dia jujur, tentang dia bohong, bukan urusan kita. Hukum mengatakan siapapun yang syahadat, dia muslim. Tujuannya karena mau menikah. Tujuan yang tahu Allah. Kita enggak disuruh melihat hati seseorang. Kita disuruh syariat membaca, melihat dengan zahir. Menikahlah, berarti muslim menikah dengan muslimah. Enggak ada cerita non-muslimnya, udah selesai non-muslim, dia sudah syahadat sebelum nikah. Tapi kalau dia syahadatnya setelah menikah, enggak sah pernikahannya. Lelaki non-muslim, kafir, agama apapun itu, menikah dengan muslimah tidak sah, hukumnya zina, haram. Tapi kalau dia sebelum akad dia syahadat seperti cerita yang kita dengar tadi, maka dia muslim. Muslim menikah dengan mu'allaf, menikah dengan muslimah, sah. Nah, kemudian setelah itu dengan apapun penyebabnya, si suami ini kembali lagi kepada kafir, murtad. Berarti dia murtad. Kalau sudah murtad, maka hukum pernikahannya terputus. Enggak usah dicerai. Enggak usah ke hakim. Kalau udah murtad, hukum pernikahan sudah terputus. Berarti dia bukan suami Anda lagi, wahai muslimah. Dan si muslimah bukan lagi menjadi istrinya. Karena dia udah murtad. Ini hukum. Baik. Gimana kita? Kita sebagai orang tua, ya, atau Anda sebagai muslimah, Anda jangan begitu cepat percaya dengan Islamnya orang. Kalau itu masalah akan menjadi calon suami Anda. Kita enggak boleh suudzon. Siapapun yang membaca syahadat dia muslim. Tapi bukan berarti kita kasihkan anak kita kepada dia. Kita lihat kata Nabi SAW bagaimana. Ini pembahasan lain, ya, pembahasan pernikahan, pembahasan Islam. Siapapun yang syahadat Islam. Sampai Nabi pernah ditanya dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, jika saya bertemu seorang kafir dalam peperangan, kemudian saya berperang sama dia dan dia berhasil memotong tangan saya, kata sahabat ini ke Nabi. Setelah dia memotong tangan saya, dia lari, saya kejar, dia sampai ke satu pohon, dia langsung membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. A'aktuluhu ya Rasulullah. Apakah saya boleh membunuh dia? Baru saja saya berperang sama dia dan dia memotong tangan saya. Sekarang saya mau bunuh dia, dia langsung syahadat. Gimana ini ya Rasul? Apa saya bunuh? Walala, jangan, kata Nabi. Sahabat ini heran.
Ya Rasulullah, baru saja saya ini saling membunuh dan dia sudah memotong tangan saya. Qala la, jangan. Qala ya Rasulullah, dia telah memotong tangan saya. Ketika dia terpepet, dia takut, dia syahadat. Artinya syahadat ini benar-benar karena takut saya bunuh. Dohirnya gitu. Kata Nabi, la, kalau kau bunuh, maka kamu menjadi dia sebelum syahadat. Dan dia menjadi seperti kamu setelah syahadat. Kalau kau bunuh dia, maka kamu menjadi seperti dia sebelum syahadat. Dia sebelum syahadat kafir. Sekarang dia Islam setelah syahadat. Kamu menjadi kafir karena membunuh orang muslim. Sampai seperti itu Nabi menjaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sekali-kali mengkafirkan orang. Ya, apalagi hanya perbedaan hal-hal yang tidak masalah. Siapapun yang syahadat kita husnudzon dia muslim. Tujuannya apapun, takut untuk perdagangan, untuk ekonomi, supaya lancar, supaya diterima oleh masyarakat karena muslim, tidak urusan. Syahadat muslim. Tapi ketika urusan pernikahan, kita harus pilih-pilih. Kita akan memberikan putri kita. Wahai muslimah, dia akan hidup bersama Anda siang malam dan Anda akan punya anak dari dia. Pikir. Apa Nabi nasihatnya? Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau datang kepada kamu seseorang yang agamanya baik, akhlaknya baik, baru nikahkan putrimu dengan dia. Ini orang baru masuk Islam, enggak jelas. Kita kasihkan anak kita. Karena dia kaya, karena dia anak orang kaya, karena dia anak pejabat, karena dia titel, karena dia ganteng. Kita kasihkan begitu aja. Berapa banyak. Dan ini menjadi bukan rahasia lagi. Ya, menjadi sebagian dijadikan alat untuk pemurtadan dan memperbanyak kaum kafir. Banyak mereka pemuda-pemuda kafir menikah dengan muslimah. Kemudian ketika punya anak dan terjadilah perceraian ketika si kafir ini murtad lagi setelah Islam. Dan diajaknya istrinya untuk murtad tidak mau, perceraian terjadi dan anaknya ikut yang kafir. Berapa banyak? Dan ini menjadi sistem dakwah mereka. Nah, kita harus pintar dong. Jangan jadi orang bodoh. Kita husnudzon, ini bukan husnudzon, ini bodoh. Husnudzon tentang Islamnya dia, kita husnudzon. Tapi anak kita kasihkan dia, ini bodoh. Nah, kasihkan orang yang agamanya baik. Kasihkan orang yang akhlaknya baik. Baik.